Halo teman-teman, sobat pintar, kembali lagi di channel Pintar Bahasa. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang penggunaan to be ini. Pasti teman-teman kadang suka bingung gimana sih cara menggunakan to be yang baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama cara menggunakan to be supaya tidak salah menggunakannya. Sekarang kita masuk. Nah, sebelum kita mengidentifikasi cara penggunaannya seperti apa berdasarkan jenis kalimatnya, yang pertama kita harus tahu dulu nih teman-teman, subjek itu apa, kemudian to be-nya itu apa gitu ya. Nah, subjek itu pelaku ya. Nah, pelaku atau subjek dalam bahasa Inggris itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu nanti ada subjek singular, ada subjek plural ya. Subjek singular di sini nanti ada I. Ingat ya, singular itu kan satu ya, tunggal. Maka kita lihat di sini, yang singular itu ada I, he, she, it. Semuanya satu nih. Kalau plural itu kan banyak ya, jamak. Kita lihat di sini ada you, they, dan we. Jadi berdasarkan subjeknya itu subjek dibagi menjadi dua, yaitu subjek singular dan subjek plural. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan to be-nya. To be nanti ada bentuk to be present, ada bentuk to be past. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, untuk to be present ini sudah berpasangan ya, kita sudah dikolomkan. Jadi kalau I to be-nya, kalau bentuk presentnya itu adalah am. Ya, he, she, it to be-nya adalah is. You, they, we to be-nya adalah are dalam konteks present. Jadi harus sepasang nih, I am. Jadi nggak boleh pakai I is, kemudian he, are, itu nggak boleh. Ya, jadi harus I am, he, she, it nanti pakainya is, you, they, we pakainya are. Nah, kalau dalam konteks past kita lihat di sini ya, past itu ya, kalau yang singular dia semuanya pakai was. Baik itu I, he, she atau it, dia pakainya was. Kalau plural ya, nanti dia pakainya were. Jadi I was, he, she, it itu nanti pakainya was, you, they, we pakainya were kalau kita ingin menggunakan konteks kalimat dalam bentuk lampau ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke inti materinya ya. Gimana sih cara menggunakan to be itu sendiri? Nah, cara penggunaannya itu nanti dibagi berdasarkan jenis kalimatnya. Nah, ini to be. Ya, yang pertama, penggunaan to be dalam verbal sentence atau kalimat verbal. Yang kedua, itu nanti penggunaan to be untuk kalimat nominal. Ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah di materi 1 kita sudah bahas perbedaan kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail, silakan tonton dulu video materi 1, bisa dilihat di pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, secara singkatnya ya, kalimat verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja dan menunjukkan sebuah aktivitas. Ingat ya, nanti ada kata kerjanya dan menunjukkan sebuah aktivitas. Cluenya sini di menunjukkan aktivitasnya. Yang kedua di sini ada nominal sentence. Nah, jadi to be juga bisa digunakan di nominal sentence, yaitu nanti nominal sentence itu adalah kalimat yang mengandung to be ya. Nanti pasti ada to be-nya di sini dan tidak menunjukkan sebuah aktivitas. Jadi perbedaan besarnya adalah kalau verbal menunjukkan sebuah aktivitas, kalau nominal itu tidak menunjukkan sebuah aktivitas. Ya, kita langsung saja. Nah, di kalimat verbal to be biasanya digunakan untuk continuous tense ya. Dalam tenses itu pasti nanti kita akan belajar continuous tense. Artinya apa? Continuous tense adalah suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Kita lihat di sini formulanya ya. Jadi dalam continuous tense ini pasti nanti ada to be ya. Nah, setelah to be-nya diikuti verb ing. Jadi setelah to be diikuti verb ing. Jadi verbnya ditambahin ing ya teman-teman. Nah, nanti maknanya akan ada penambahan makna, yaitu makna sedang. Kita langsung ke contoh di sini ya. Di sini bentuk
present continuous tense. Jadi nanti continuous tense itu nanti ada dua, ada present continuous, ada juga past continuous tense. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Kita lihat sini contohnya, I am reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku, ya. Saya sedang membaca buku. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ya, ada to be plus verb ing-nya, ya, ada to be plus verb ing-nya. Jadi penggunaan to be bisa digunakan di continuous tense. Yang pertama kita gunakan di present continuous tense. Kita lihat sini ada to be plus verb ing-nya. Nah, karena di sini ada to be dan plus verb ing, maka maknanya sudah ada tambahannya, bukan lagi membaca buku tapi sedang membaca buku. Kan kalau kita nggak pakai to be dan nggak pakai verb ing, I read a book contohnya, itu kan artinya saya membaca buku. Tapi kalau ada to be wajib diikuti verb ing, nanti maknanya berubah, ada tambahannya, saya sedang membaca buku. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contoh past continuous tense. Jadi nanti kan seperti yang saya bilang di awal, continuous tense ada dua, ada present, ada past continuous tense. Ini contoh yang past continuous tense. I was watching K-drama when my sister came. Saya sedang, ya. Kita lihat sini ada to be kemudian diikuti verb ing, maka maknanya jadi sedang, ya. Saya sedang menonton drama Korea ketika saudara perempuan saya datang. Ini bentuknya lampau, ya, karena konteksnya adalah lampau dalam kalimat ini. Ini adalah contohnya. Kita lihat sini, ya. Kalau yang atas karena dia konteksnya adalah present, kita pakai am, ya. Subjek singular kan, I kan singular, ya, tapi dia khusus pakai am. Kalau dibentuk pas, I was watching. I was watching. I di sini itu kan subjek singular. Kalau bentuk pasnya dia harus pakai was. Ya, seperti itu teman-teman. Yang pertama, to be digunakan dalam continuous tense yang berarti sedang melakukan. Yang kedua, ya, to be juga digunakan dalam kalimat pasif. Ya, dalam kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan kalimat, kalau di bahasa Indonesia selalu menggunakan kalimat di atau dikan atau ter, ya. Misalkan saya makan nasi, itu kalimat aktifnya, kalimat pasifnya adalah nasi dimakan saya, seperti itu. Itu kalimat pasif. Nah, dalam bahasa Inggris, nah ketika kita ingin membentuk kalimat pasif itu pasti menggunakan to be. Kita lihat di sini teman-teman. Ya, ini formulanya to be kemudian diikuti verb 3. Nah, kalau kita lihat di sini yang di atas yang continuous tense itu kan kalimatnya kalimat aktif, ya, tapi untuk menunjukkan makna sedang. Kalau yang pasif, ya, kita lihat di sini ya, dia untuk menunjukkan makna pasif yang artinya nanti dilakukan. Kalau makan ya dimakan gitu. Kita lihat di sini to be diikuti verb 3. Kalau yang atas to be diikuti verb ing, ya. Kalau continuous to be diikuti verb ing. Kalau yang pasif to be diikuti verb 3. Kita langsung ke contohnya. Contohnya adalah misalkan the noodle was eaten by my sister this morning. Mie, ya, mie-nya udah dimakan, ya, dimakan oleh saudara perempuan saya tadi pagi. Kita lihat di sini ada was eaten. Ya, to be verb 3, ya. Verb pertamanya adalah eat, verb 2-nya adalah ate, verb 3-nya adalah eaten. Jadi kalau kita ingin membentuk kalimat pasif, selalu diikuti to be dan verb 3. Nanti artinya dikan, gitu, ya. Kalau makan ya dimakan gitu. Kalau minum diminum gitu, ya. Jadi berdasarkan verbal sentence, ya, to be digunakan untuk membentuk kalimat continuous tense yang bermakna sedang dan digunakan dalam bentuk kalimat pasif yang nantinya berarti dilakukan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke nominal sentence, ya. Nah, kita lihat di sini nominal sentence itu kan kalimat yang mengandung to be. Kita lihat di sini ada to be, ya, subject plus to be. Kalimat yang mengandung to be dan tidak menunjukkan sebuah aktivitas. Pasti nanti di sini nggak ada aktivitasnya. Nah, ini adalah formulanya, teman-teman. Jadi setelah subjek pasti ada orangnya, ya, subjeknya pasti. Kemudian ada to be-nya. Nah, setelah to be diikuti
baik itu adjektif atau adverb atau noun, ya. Kita langsung ke contohnya. Ingat ya, nominal sentence tidak menunjukkan sebuah aktivitas. Contohnya di sini, she is beautiful. Dia cantik. Kita lihat apakah ada aktivitasnya. Nggak ada ya. Ya, jadi kalau nominal sentence pasti tidak ada aktivitas. Nah, kita lihat di sini, she is beautiful. Dia cantik. Nah, karena dia kalimatnya kalimat nominal, kita lihat sini, beautiful adalah adjektif, maka sebelumnya harus ada to be-nya. Nah, kenapa is? Karena subjeknya adalah she. She pasti menggunakan to be is. Ya, she is beautiful. Kemudian di sini ada contoh kedua, Amri was in Kyoto last night. Kita lihat di sini, Amri was in Kyoto last night. Sini kita lihat ada was, Amri was. Was-nya adalah to be, ya kan? Kenapa dia pakai was? Kita lihat konteksnya. Ya, di sini ada kata last night. Berarti kan konteksnya lampau ya, teman-teman. Nah, kita lihat sini kemudian setelah to be ini ada in Kyoto, kata keterangan tempat. Nah, karena to be diikuti keterangan tempat, maka ini disebut dengan kalimat nominal sentence, gitu ya. Yang terakhir ada that is your phone. Ini adalah handphonemu. Kita lihat di sini is adalah to be, your phone adalah noun. Nah, kita lihat sini ya. Subjek kemudian to be diikuti aan, yaitu adjektif atau adverb atau noun. Maka itu digunakan untuk membentuk kalimat nominal sentence. Sekali lagi, perbedaan secara umumnya adalah verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja dan menunjukkan sebuah aktivitas. Kita lihat di sini ya. Di sini ada aktivitas semuanya. Kalau di nominal sentence itu kalimat yang mengandung to be, ya, dan tidak menunjukkan sebuah aktivitas. Di sini nggak ada aktivitas sama sekali, ya. Hanya menjelaskan sesuatu, entah itu menjelaskan adjektif, keterangan ataupun benda, seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini ya penggunaan to be berdasarkan jenis kalimatnya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah lagi ya untuk menggunakan to be. Kalau kita ingin gunakan kalimat verbal, hanya to be hanya digunakan di dua kalimat ini ya, di dua kalimat ini. Satu digunakan di kalimat continuous tense atau digunakan di pasif. Cuman dua ini. Jadi teman-teman nggak boleh nih misalkan pakai I am it gitu, itu nggak boleh. Karena pasti to be digunakan hanya dalam continuous tense. I am eating, pasti ada verb ing-nya. Kalau nggak ada verb ing-nya udah pasti salah. Kemudian kalau di pasif ya pasti diikuti verb 3. Misalkan the a plate of rice is eaten by me. Is eaten, ya, ada to be kemudian ada verb 3-nya. Kalau nominal sentence ya nanti diikuti adjektif, adverb atau noun. Baik, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam belajar ya. Sampai di sini terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu support channel Pintar Bahasa supaya semua orang bisa belajar bahasa dan menjadi pintar di bidang bahasa. Oke, see you in the next video. Thank you for watching.